Setelah jogging pagi, sang istri kembali ke rumah. Betapa terkejutnya dia ketika suaminya biasanya malas keluar basah kuyup keringat. Melihat rumah berantakan, dia sama sekali tidak tahu bahwa semua ada di depannya hanyalah ilusi diciptakan suaminya. Biasanya, dia bertingkah seperti pecundang. Namun kenyataannya, dia adalah ninja kelas atas dari klan legendaris. Setiap pagi, setelah istrinya pergi, dia memulai latihan rahasianya. Kemampuan melempar shuriken miliknya presisi, nyaris masuk akal. Di permukaan, dia hanyalah seorang kurir pengantar barang. Namun ketika tugas memanggil, seluruh perusahaannya akan berubah menjadi pasukan ninja modern. Hanya sahabat terdekatnya yang tahu siapa dia sebenarnya. Namun yang tidak dia ketahui, istrinya juga seorang ahli tersembunyi. Dia sering tanpa sengaja menggunakan teknik langkah ringan saat jogging. Keduanya sama-sama tidak mengetahui identitas asli satu sama lain. Dan seiring waktu, hubungan mereka pun semakin dingin. Bahkan rekan ninja wanitanya, yang juga juniornya sejak kecil, meragukan pernikahan mereka. Bagaimanapun juga, wanita kuat dan pria biasa pasti akan sering berselisih. Keesokan harinya, wanita itu menerima misi baru. Atasannya memerintahkannya untuk membunuh seorang senator berpangkat tinggi. Pada saat yang sama, perusahaan suaminya dikerahkan secara penuh. Mereka telah mencium rencana tersebut dan ditugaskan untuk melindungi sang senator. Begitulah, pasangan berada di pihak yang berlawanan dalam konflik. Wanita itu tiba di markas rahasia, menyiapkan perlengkapan pembunuhan, dan bersiap bertindak keesokan harinya. Begitu sampai rumah, ia melihat suaminya yang berantakan asik bermain video game. Ketika suaminya santai memintanya memasak makan malam, ia hanya bisa terdiam. Yang membuatnya semakin marah, setelah semua usaha memasak, suaminya bahkan tidak memakannya. Dia berkata, "Aku juga sudah makan kari siang." Lalu ia melihat salah satu buku kesayangannya jadi ganjalan meja. Hal itu memicu pertengkaran keras lagi di antara mereka. Pria itu mulai lelah dengan kehidupan yang melelahkan. Ia mulai mengenang lalui bersama. Bagaimana bisa dua orang yang dulu saling mencintai kini begitu jauh? Ia teringat istrinya pernah mengatakan buku yang ia rusak itu sangat berharga baginya sejak kecil. Ia memutuskan berhenti menghindar, memperbaiki hubungan mereka yang retak. Ia tulus meminta maaf, mengusulkan mereka kembali ke restoran kencan pertama pukul 7 malam. Melihat ketulusan di wajahnya, ia pun setuju. Sore itu, ia memulai misinya. Dengan menggunakan drone, Yezo menyusup ke rumah senator. Namun suara dengungan pelan itu terdengar oleh suaminya yang selalu waspada. Tanpa ragu, ia melemparkan sebuah shuriken dan menjatuhkan drone itu dalam satu serangan. Wanita itu kebingungan karena drone-nya tidak berfungsi. Tanpa sadari, suaminya lah yang menjatuhkan drone itu. Kemudian ia melirik ke arah jam. Waktu makan malam hampir tiba, jadi ia segera membereskan perlengkapannya dan pergi. Sementara itu, sang senator yang kini waspada karena insiden drone, memerintahkan semua orang untuk tetap siaga sepanjang malam. Suaminya, meski cemas melewatkan makan malam, menuruti perintah. Wanita itu merasa ditinggalkan, hanya bisa merasakan kekecewaan. Malam itu, ia meninggalkan surat cerai di meja dan pergi. Berhari-hari, ia mengabaikan semua pesan dari suaminya. Tepat saat suami mulai kehilangan harapan, bahaya ke rumah mewah itu. Musuh berhasil masuk, rekan-rekannya tak mampu melawan. Di tengah kejar-kejaran, ia meluncurkan shuriken lagi. Namun, penyusup itu menghindarinya dengan sangat mudah.